Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama saya Tung dan sahabat saya Bang Jainuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, baru-baru ini ada berita viral ya Pak Ustadz, di mana ada dua orang anak ini menitipkan ibunya ke sebuah panti asuhan ya, menyerahkan ibunya karena si anak ini sudah tidak mampu lagi untuk memelihara ibunya, seperti itu Pak Ustadz. Akhirnya berita ini menjadi viral dan sebagainya. Nah, kami ingin belajar dari keadaan tersebut Pak Ustadz. Apa hikmah yang bisa kita petik dari situasi seperti itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya di dalam agama kita Islam itu memang istilahnya itu membiayai, memberikan bantuan, mensedekahi, memberikan infak, memberikan makan dan hormat itu kepada orang tua itu menjadi amal soleh, ya. Dan itu bisa menjadi fisabilillah. Jadi bagi orang Islam memang kalau orang tuanya dalam kondisi uzur itu ya dinafkahi, dibiayai, disenang-senangkan, dihormati, tidak dipotong cara bicara dan sebagainya. Intinya adalah hormat kepada orang tua. Itu akan menjadi ladang amal bagi sang anak. Ya. Nah, dilihat juga, wah, tapi ada seorang anak yang tanya, orang tuaku itu ngeluh aja tiap hari. Kan ada juga. Ini nanti kamu ini tuh kalau jadi orang tua kan ngeluh terus sama anakmu, nanti ketahuan dari mulai sekarang ya. Kalau yang nggak ngeluh Haji J. Itu nggak ngeluh ya. Dia ngeluh aja sehingga anaknya bertanya, bagaimana dengan orang tuaku yang ngeluh terus kan gitu. Ya saya selalu bilang bahwa ya sabar. Ya bagaimanapun juga itu orang tuamu. Kalau ngeluh terus, ya cobalah doakan agar beliau itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa soleh atau solehah, untuk senantiasa bersyukur atas sesuatunya yang setiap hari diberikan oleh Allah Ta'ala. Doakan aja seperti itu dengan ikhlas. Jadi kalau orang tuamu itu ngeluh umpamanya, kemudian kamu itu memikirkan keluhan, berarti ya sama-sama. Ya, betul, jadi betul, ya betul. kamu memang bener-bener anaknya orang tuamu itu udah bener sama. Jadi orang tuanya ngeluh, kamu ikut ngeluh sebenarnya, cuma kamu nggak mau ngomong dengan kasar istilahnya, cuma oh tuh orang tuaku ngeluh, itu yang ngeluh juga sama. Jadi terimalah keadaan seperti itu, kemudian doa kepada Allah Ta'ala agar diberi pertolongan bagaimana caranya orang tua itu tidak ngeluh, kan seperti itu. Dan ditunggu dengan sabar, ditunggu dengan berbagai macam cara kiat, solusi yang tidak keluar dari syariat agama kita. Persoalan ngeluhnya nggak usah terlalu difikirkan, namanya orang tua. Ya normal lah seperti itu ya. Terima aja hal tersebut. Kalau kita sebagai anak terima aja ya. Nah kemudian ada seorang anak yang menitipkan orang tuanya ke panti penitipan orang-orang yang tua, lanjut usia, yang jompo dan sebagainya ya. Itu kalau ya, satu, kalau si anaknya itu punya rizki yang kuat ya janganlah. Nah ini jelas ya. Bagi orang Islam kalau anaknya punya rizki yang cukup kuat janganlah, karena itu ladang amal. Ya, kecuali kalau memang si anak itu sendiri nggak pernah dia itu dengerin kajian para ustadz, ya monggo aja. Yang jelas nanti taunya dia di akhirat. Ya, lo kok amalku sholat ini nggak taunya orang tuanya diterlantarkan, ya monggo, nggak ada masalah. Tapi kalau
saat ini mendengar kajian seperti ini, kemudian mulai paham bahwa oh iya ya, dulu orang tuaku, aku masih kecil, itu aku juga disusui, dikasih makan, disekolahkan, disayang, dilindungi. Nah, mudah-mudahan dari situ itu teman-teman kita itu paham, ya. Jadi kalau Allah itu menitipkan rezeki yang masih cukup untuk membiayai orang tua kita, monggo aja. Kalaupun belum cukup, ya enggak apa-apa. Ya, yang jelas jangan dimasukkan ke panti atau geria lansia seperti itu. Ya, bisa aja kalau orang tuanya itu masih sadar itu ya hatinya sakit. Nah, hatinya orang tua yang sakit ini akan dicatat oleh Allah Ta'ala terus bahwa kita termasuk anak durhaka yang seperti itu. Ya, makanya jangan. Nah, tapi berikutnya adalah yang kedua, kalau memang anak-anaknya itu dari sisi rezeki itu kurang, sangat kurang, ya, sangat kurang untuk membiayai dirinya sendiri juga susah, makan juga susah. Kemudian si anak menitipkan ke panti asuhan atau panti jompo, ya, itu dengan punya niatan agar ibunya itu bisa dirawat dengan lebih baik, dengan lebih normal. Dia hanya niatnya hanya itu. Ini si anak tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala karena dia tidak mampu merawat dari sisi ekonomi, bukan dari sisi fisik, ya. Loh, kan yang penting fisik. Persoalannya itu fisik kan ya butuh makan, jadi kan harus dipikirkan. Kalau makan aja nggak bisa, kecuali tiap hari makannya Indomie nggak ada masalah, tetap makan, tetap makan. Tapi intinya ini adalah sulit untuk makan si anak ini. Insya Allah ini darurat, ya. Si anak menitipkan ibunya bukan karena benci, tapi si anak ini berpikiran agar ibunya bisa ditolong oleh orang yang mampu. Apalagi kalau penitipan ini punyanya pemerintah, kan enak ya, gratis ya. Iya, kalau punyanya pemerintah itu kan ya diambil dari uang pajak itu kan banyak, daripada untuk bangun gedung untuk korupsi orang yang kaya-kaya itu kan ya mending untuk yang seperti itu, sehingga nanti negaranya juga dapat negara yang berkah, nah, pinternya ya seperti itu. Jadi bagi kalau memang itu udah viral, bagi teman-teman netizen harus hati-hati, ya. Jangan kalau nonton kemudian ada ini nggak dipakai pikiran untuk berpikir ini siapa, dilihat orangnya bagaimana, bajunya bagaimana, wajahnya, gesturnya bagaimana, itu kan bisa dilihat. Kalau memang dilihat ini meragukan, ya jangan komen lah, ya. Kenapa jangan komen yang menyalahkan anaknya? Karena memang coba kalau dibalik, netizen ini memang nggak diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki yang layak. Apakah dia itu besok kalau dititipi orang tua sama seperti yang dia komeni, atau belum lari ke arah sana pada saat dia itu mengkomentari si anak tersebut? Kalau dia diberi rezeki yang kurang layak oleh Allah Ta'ala, bisa nggak dia beli pulsa? Bisa nggak dia itu main HP dengan harga sekian juta, namanya walaupun 1,5 juta atau 2 juta? Bisa nggak dia? Kemudian yang harus diketahui adalah berpikir aja dulu, dilihat dulu persoalannya. Kalau kita itu belum udah nyalain, ya belajarlah jangan mencari-cari kesalahan orang lain yang belum tentu orang lain yang kita cari salahnya itu salah, malah kita yang salah. Jadi belajar yang baik, karena agama kita itu selalu mengajarkan husnudzon, bukan mengajar atau mencari-cari keburukan orang lain. Wala tajassasu. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini mencari-cari kesalahan belum tentu orang itu salah.
tapi sudah komen dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu juga harus belajar. Kalau memang mau ya kasihlah donatur kepada yang memang membutuhkan. Jadi jangan komen tuh didengerin nggak enak sebenarnya. Nah, kita harus belajar sampai sebegitunya, karena Allah itu kan menceritakan dalam Quran bahwa kalau orang itu sering mengalami sesuatu, membaca Quran, kemudian dia berpikir, kemudian cara berpikirnya tidak keluar dari syariat agama Islam, tidak keluar dari Quran, tidak keluar dari sunnah, tidak keluar dari hadis-hadis yang sahih, itu kan sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala beruntung. Beruntung itu maksudnya Allah Ta'ala itu masuk surga. Jadi beruntung itu bukan untung terus kaya, enggak. Itu hanya orang-orang pinter korupsi, itu kan pinter dia. Untung itu bukan hidup enak di dunia. Beruntung kalau itu dari Quran itu, kalau Allah itu sudah bercerita seperti itu, maksudnya masuk surga. Jadi beruntung bukan kaya. Dia sholat tapi korupsi, enggak beruntung itu. Walaupun dia pinter, enggak beruntung. Insya Allah enggak beruntung. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh mencari-cari kesalahan siapapun, tidak boleh. Kalau kita tidak tahu benar dari mana, bagaimana, kenapa, kan seperti itu, tidak boleh. Karena pada saat anaknya itu pengen ibunya dirawat dengan baik, karena Allah, karena dia tahu dia ngasih makan susah, itu dapat pahala anaknya. Bukan nggak mau tanggung jawab, beda seperti ini. Itu dalam artian mencari ikhtiar yang lebih baik. Dia ikhtiar lebih baik sebenarnya. Karena darurat, beda dengan kalau dia boleh, berarti orang yang kaya boleh dong, orang tua saya titip dulu, kan beda di sini. Seperti itu, jadi tidak boleh. Nah, kemudian bagi yang terima ya juga harus memahami kenapa, kan seperti itu. Sebabnya kenapa, sehingga nanti dia akan paham bahwa semua ini dijalankan karena Allah, bukan karena omongannya netizen. Nggak bisa seperti itu, karena ini kan masalah muamalah biasa. Benar, kalau mau menerima ya diterima. Kenapa, tanyain aja si anaknya kenapa begini. Kalau memang anaknya begini, ya sudah, yang mau menerima geria lansia tersebut ya terimalah dengan ikhlas. Sudah, karena memang dia itu membuka geria lansia untuk apa? Iya, sebenarnya ya. Dia mau membantu, menolong, atau mau cari keuntungan? Kan begitu. Kan ya perlu ditanyain juga. Betul, kan selalu begitu. juga itu ya betul. Ya kan nggak tahu, saya juga nggak tahu betul, apakah geria lansia ini punyanya pemerintah. Kan nggak ngerti namanya apa itu. Dinas sosial. Dinas sosial, mau nggak dia? Kan seperti itu. Ataukah ini swasta? Nah, kalau swasta, setahu saya biasanya bayar. Nah, kalau bayar ini nggak mampu, nggak mau nerima, pasti ditolak. Kan bayar di sini. Jadi intinya dia mau menerima lansia itu kalau bayar, sehingga dia bisa ikut makan dan untung. Ya monggo, nggak apa-apa. Kalau ini memang persoalannya hanya duniawi, monggo aja, suruh bayar monggo. Saya sih nggak terlalu mengikat. Ya monggo, silahkan. Namanya manusia kan seperti itu. Tidak semuanya itu karena Allah, enggak. Kan enggak semuanya karena Allah. Kalau memang dia karena uang ya monggo aja. Dia akan menolak orang yang nggak punya uang pasti. Seperti itu. Kalau memang ada orang yang memang mau menolong, umpamanya dia mau menolong, kemudian ikhlas, kemudian ya nanti si anaknya itu boleh lihat, boleh nonton, kemudian dikabari setiap saat boleh ketemu, orang ini orang baik, dan dia tidak minta biaya. Alhamdulillah, orang ini orang baik. Dia insya Allah dia punya niatan baik, kan seperti itu ya. Sehingga nanti malah banyak dibantu oleh teman-teman yang lain yang karena dia orang baik ya malah ngasih sedekah ke dia, yaitu digunain untuk itu.
Karena apa? Orang ini mamanya nggak taunya dia ASN mamanya, atau dia memang sudah bekerja di instansi tertentu, sehingga dia tidak begitu membutuhkan dana-dana yang dimasukkan dari teman-teman yang lain untuk mengelola, entah itu orang tua lansia, entah itu ODGJ, entah itu dia udah mikir saya sudah punya gaji dari pekerjaan saya, oh itu insya Allah ini orang baik, kan begitu. Jadi semua harus belajar. Jadi tidak boleh kita itu mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang belum tentu itu salah di hadapan Allah. Kita itu hanya mendengar kabar langsung komen, mendengar kabar langsung komen, dan tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan menyalahkan si anak kalau memang si anak itu punya niat baik agar orang tuanya dibiayai, dibantu oleh orang lain. Nah, bagi orang yang memegang geria lansia, ya kalau dia swasta ya biasanya biayanya sekian, dia pasti bilang tiap bulan biayanya sekian. Nah, kalau ini mintanya gratis pasti ditolak. Ditolak dengan cara macam-macam aja dia. Apa kamu sudah ikhlas, padahal dilihat ini kayaknya nggak mampu nih. Memang dia mau nolak gitu ya. Memang dia mau nolak. Yang begitulah yang harus dilihat. Jadi dunia ini nggak seperti yang kamu dengar, kamu lihat, itu nggak mesti seperti itu. Cara Allah itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau anaknya memang ingin menitipkan ibunya karena dia nggak mampu untuk membiayai, tidak mampu untuk ngasih makan, dia nangis dalam hati bahwa saya sebenarnya bukan tidak mau tanggung jawab, tapi akan saya carikan ibu saya orang yang mau membiayai lah istilahnya. Tapi kalau ibunya juga tidak mau, ya sudah repot memang. Betul itu. Bingung ya. Jadi nggak mau di situ lah. Ya mau ngomong apa lagi kan gitu ya. Jadi masalah ini ya kita anggap yang normal, jangan terlalu yang sampai hujat menghujat, nggak perlu lah ya. Jadi kita harus belajar dari hikmah seperti ini. Belajar ustadz itu tidak cuma satu, banyak ya, sehingga tahu kekurangan-kekurangan dan kelebihan para ustadz masing-masing, sehingga kelebihannya ustadz ini di sini, kelebihan ustadz ini di sini, kelebihan ustadz di sini digabung, sehingga akan menjadi lebih baik lagi pemahaman agama, akhlak sehari-hari, hukum-hukum seperti itu juga harus difahami. Tidak hanya cuma kelihatan pandai, kelihatan pandai itu kan mata sama telinga kita melihat pandai, tapi kan belum tentu di hadapan Allah Ta'ala itu orang pandai itu Allah itu ridho kan, belum tentu ya, belum tentu. Makanya bagaimana kita mensikapi hal-hal yang seperti tadi, seorang ibu yang akan ditaruh di geria lansia biasa saja, kalau memang mau menolong tolong saja, jangan komen yang tidak-tidak sehingga menjadikan sangat sedihnya hati anak-anaknya, kan begitu ya. Jangan. Kalau momennya itu dibalikkan oleh Allah Ta'ala ke teman-teman yang berkomen tidak baik, mau nggak teman-teman? Hanya gitu aja. Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Kalau dia bilang mau, ya amin. Kalau saya tinggal amin aja. Ya, mudah-mudahan manfaat bagi sedulur beriman yang lain, sehingga memahami hidup di dunia itu bukan mata kita atau telinga kita mendengar, tetapi harus ada rujukan, banyak rujukan yang harus kita pakai sehingga kita tetap baik di hadapan Allah Ta'ala, baik di lingkungan kita sendiri, juga manusia. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.